Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bu Arisma Setiarum yang berjudul Dampak Pengaplikasian Teknologi pada Bidang Fisioterapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhan Haridan Pramudia, mahasiswa Universitas Pekalongan, program studi D3 Fisioterapi semester 2. Yang pertama adalah pengertian teknologi. Apa itu teknologi dan mengapa manusia menciptakan teknologi? Seperti yang dijelaskan, teknologi merupakan hal yang diciptakan manusia dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan mereka. Banyak kemajuan yang telah manusia capai seiring berjalannya waktu dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pada bidang kesehatan telah ikut berkembang berkat adanya teknologi. Lalu bagaimana teknologi dapat diaplikasikan pada bidang fisioterapi? Yang pertama akan saya jelaskan apa itu fisioterapi. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, atau peralatan. Dengan berdasarkan pengertian di atas, maka pengaplikasian teknologi pada bidang fisioterapi sangat diperlukan. Pengaplikasian teknologi pada bidang fisioterapi dapat meningkatkan kecepatan proses pemulihan dari pasien. Selain itu, hal ini juga dapat membuat proses terapi menjadi lebih efisien. Beberapa contoh perkembangan pada bidang fisioterapi berkat adanya teknologi, yaitu yang pertama, proses penyembuhan pasien menjadi lebih cepat berkat adanya peralatan medis dan obat-obatan yang telah berkembang. Lalu, peralatan yang lebih modern dapat mempersingkat durasi dari proses terapi. Pada gambar di atas, alat tersebut merupakan alat yang telah tercipta berkat perkembangan teknologi. Alat tersebut bernama infrared lamp. Lalu ada beberapa contoh peralatan fisioterapis yang telah diciptakan. Yang pertama adalah inframerah. Terapi inframerah merupakan terapi yang menggunakan lampu yang dapat mengeluarkan cahaya inframerah. Terapi ini biasa digunakan untuk meredakan nyeri dan spasme pada otot. Lalu ada terapi ultrasonik. Terapi ini memanfaatkan gelombang ultrasonik yang sering digunakan untuk terapi pada bidang rehabilitasi muskuloskeletal, otot dan tulang. Lalu ada elektrokardiogram, peralatan yang digunakan untuk mendeteksi kelainan dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi. Lalu ada paraffin bath. Paraffin bath merupakan salah satu modalitas terapi yang menggunakan metode panas dan lembab yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan, merelaksasikan jaringan lunak tubuh, dan mengurangi nyeri pada otot. Selain dampak positif, pengaplikasian teknologi dapat juga membawa dampak negatif. Mengapa pengaplikasian teknologi juga membawa dampak negatif? Peralatan teknologi juga membawa dampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat membahayakan baik bagi pasien maupun bagi terapis. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menggunakan alat teknologi pada peralatan medis, karena suatu kesalahan kecil dapat menyebabkan kefatalan. Selain persiapan dari terapis, persiapan dari pasien juga perlu diperhatikan. Semakin majunya peralatan medis, maka semakin banyak pula persiapan yang harus dilakukan. Kita ambil contoh, yaitu burn.
burn dapat terjadi pada terapi inframerah. Pada terapi inframerah, jika tidak ada persiapan dari terapis dan pasien pada saat pengaplikasian inframerah untuk keperluan terapi, maka akan dapat berakibat fatal pada pasien. Jika kulit terkena paparan inframerah terlalu lama, maka akan dapat menyebabkan burn atau terbakar pada kulit pasien. Selain itu, bila sinar inframerah mengenai mata, maka sinar tersebut dapat merusak mata. Berikut contohnya. Lalu selanjutnya, persiapan sangat diperlukan bagi seorang fisioterapis. Mengapa? Fisioterapis memerlukan persiapan yang matang sebelum mulai untuk menangani pasien. Pendidikan serta pelatihan sangat diperlukan oleh seorang fisioterapis. Seorang fisioterapis juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih ini, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Pasien juga harus memperhatikan indikasi dan kontraindikasi pada alat terapi. Dalam kedokteran, kontraindikasi adalah suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan medis tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pasien. Indikasi adalah kebalikan dari kontraindikasi, yang merupakan alasan untuk menggunakan pengobatan tertentu. Jika pasien mengalami salah satu dari kontraindikasi pada sebuah peralatan fisioterapi, maka pasien sebaiknya jangan melakukan terapi karena dapat membahayakan pasien maupun terapis. Jadilah pasien yang mentaati prosedur dan peraturan terapi yang diberikan oleh fisioterapis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.